Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Nocita Yunetin, biasa dipanggil Cita. Aku mahasiswi jurusan manajemen dengan NPM 518021138 dari kelas Praktikum Basis Data 9 yang diampu oleh Ibu Anggit Esti Irawati. Sekarang aku akan memberikan tutorial bagaimana membuat tabel, relasi, query, dan juga form untuk kasus laundry dengan menggunakan aplikasi basis data yaitu Microsoft Access. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah praktikum basis data. Selamat menang. Oke, langsung aja buka Microsoft Access-nya, kemudian create blank database. Penamaannya bebas, tapi di sini aku beri nama laundry. Pertama, kita akan membuat tabel. Nah, untuk kasus ini tabelnya kebetulan sudah disiapkan oleh dosen saya dalam bentuk Excel, maka kita harus mengimportnya. Caranya dengan kita ke external data, kemudian new data source, pilih yang file, kemudian Excel, dan kita browse. Kita cari file yang akan dipilih. Nah, kemarin saya sudah mendownloadnya, kemudian open, langsung saja, oke. Kemudian di sana disediakan 3 tabel. Nah, kita pilih tabelnya itu satu. Yang pertama ada jenis layanan, kita next. First row column-nya ini kita checklist agar judulnya ini menjadi header. Kemudian next. Next lagi. Nah, di sini kita pilih primary key-nya. Yang tengah ini kita bisa milih sendiri primary key-nya. Jadi kita pilih yang KD layanan, next, finish. Nah, udah deh. Kemudian kita import lagi tabel yang kedua dan ketiga dengan cara yang sama. Perlu kita ketahui ya teman-teman, kalau primary key ini adalah suatu identitas dari setiap atribut dalam satu tabel. Jadi gunanya sebagai pembeda atau keunikan dari tabel yang lain. Di tabel jenis layanan tadi, aku pilih yang KD layanan, karena itu sebagai kode dari jenis-jenis layanan yang disediakan. Kemudian untuk tabel pelanggan ini, aku pilih ID pelanggan sebagai primary key, karena ya itu ID itu menandakan identitas bagi pelanggan itu sendiri. Nah, kemudian kita input lagi tabel yang ketiga. Caranya masih sama kayak tadi. Langsung aja di open. Oke. Kemudian pilih yang order. Next. Next lagi. Nah, primary key-nya aku pilih yang nomor order, karena setiap orderan akan selalu nomornya dahulu yang dicari, jadi agar memudahkan. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah membuat tabel, kemudian kita akan membuat relationship atau relasi. Kita pergi ke menu database tool, kemudian relationship, klik aja. Nah, di sini ada 3 tabel, ketiga-tiganya kita add. Cara yang mudahnya itu kita klik 2 kali aja langsung muncul seperti ini. Kemudian kita close. Relasi ini berguna untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel yang lain. Nah, di sini atur dulu posisinya order yang di tengah, jadi kita geser dulu. Nah, syarat menghubungkannya itu harus ada atribut yang sama, minimal 1 di setiap tabel. Nah, di sini ID pelanggan dihubungkan dengan ID pelanggan yang ada di order. Caranya hanya tinggal drag and drop aja, kemudian klik create. KD layanan di order juga dihubungkan dengan KD layanan yang ada di jenis layanan. Create. Kalau sudah, Ctrl Save untuk menyimpan. Boleh dirapikan terlebih dahulu agar enak dilihat. Kemudian close saja. Selanjutnya kita buat query. Query ini fungsinya untuk menampilkan data atau menggabungkan 2 atau lebih data menjadi satu. Jadi kita bisa menampilkan data apa saja yang mau kita tampilkan. Nah, di sini kita pilih query design. Kemudian klik tabelnya yang mau kita inputkan. Klik 2 kali. Nah, otomatis di situ akan ada relasinya. Boleh dirapikan dulu agar rapih dan enak dilihat. Kemudian kita pilih apa saja data yang mau kita masukkan. Sebenarnya untuk memilihnya itu kita bisa mengklik tombol ini dan kemudian pilih. Namun ada cara cepatnya, yaitu dengan klik 2 kali saja nanti akan langsung muncul. Nah, di sini kita inputkan nama pelanggan, kemudian jenis layanan, kemudian biaya jasa, dan yang terakhir jumlah. Oke, setelah itu kita Ctrl Save. Nanti akan muncul pemberian nama. Namanya bebas, tapi aku di sini akan kasih nama query laundry agar mudah mengingat. Jangan lupa Ctrl Save untuk menyimpannya, dan kita lihat dulu tampilannya.
Nah, di sini sudah terlihat hasil dari pembuatan query tadi. Namun, ada satu ketentuan lagi dari dosen saya untuk membuat field baru, yaitu total nilai. Caranya adalah klik kanan, design view di query tadi, kemudian pilih kotak yang paling kanan yang kosong itu, kita kasih formatnya. Nanti formatnya aku tulis di layar. Formatnya itu seperti ini. Jadi, kita tulis dulu judulnya, kemudian titik 2, kita kasih kurung buka, kemudian ketikkan nama field yang akan kita masukkan, kemudian kalinya, tanda kalinya di sini kita pakai bintang, kemudian kurung lagi untuk field yang kedua. Setelah sudah, akan ada tanda checklist, itu menandakan bahwa pembuatannya berhasil. Kemudian kita cek. Nah, sudah ada total biaya yang menghitung otomatis jumlah biayanya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah form. Kita klik create, kemudian pilih formnya. Sebenarnya ada banyak form, ada berbagai macam modelnya, tapi kita pilih yang form wizard saja karena lebih simple dan sederhana. Nah, kita pilih formnya ini berdasarkan query yang tadi kita buat. Kita tinggal geser saja panah yang ke kanan, yang 2 itu, agar langsung semuanya terpindah dari kiri ke kanan. Nah, sudah, terus next. Ini juga ada banyak pilihannya, tapi kita pilih yang kolumnar. Next. Oke, finish. Nah, ini tampilan depannya sebelum kita edit. Nah, untuk bisa mengeditnya, kita klik kanan di formnya, kemudian design view. Ini adalah tampilan saat kita akan mengedit. Sebelumnya kita buat dulu bottom yang gunanya untuk navigasi. Nah, bottom ini adanya di atas ini. Nah, yang X itu kita klik, kemudian kita drag di bawah. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih yang previous dulu. Nah, ini dalam bentuk gambar aja, kemudian next. Namanya diganti menjadi previous. Oke, finish. Kemudian kita buat lagi yang untuk tombol next. Caranya masih sama, kita hanya mencari pilihan next-nya. Oke, nah sudah jadi, kemudian sesuaikan saja posisinya sesuai yang kita mau. Kemudian di sini juga bisa ganti background. Caranya kita ke format, kemudian pilih yang background image, browse gambar yang mau dipakai untuk background, kemudian pilih saja open, lalu oke. Nah, otomatis keganti. Nah, di sini selanjutnya kita bisa edit tampilannya sesuai yang kita mau. Nah, di sini aku mau ganti warnanya menjadi putih agar terlihat. Kemudian di blok semuanya, dan aku mau ganti font menjadi Arial. Nah, sudah terganti. Kemudian aku mau ganti warna navigasinya menjadi kekuningan seperti ini. Sebenarnya warnanya bebas ya, sesuai kita aja. Terus aku juga blok dan ubah posisinya. Ubah sesuai kebutuhan. Bisa diperkecil, bisa diperpanjang, terserah. Kemudian aku blok dan geser ke kanan agar lebih ke tengah ya. Oke. Coba kita preview dulu hasilnya. Masih kurang ya, jadi kita desain lagi. Kita ganti yang untuk biaya, jumlah, dan total ini, text align-nya kita ganti ke kiri atau left. Karena tadi kan masih ada di kanan ya, jadi nggak kompak gitu dengan yang lain. Kita ganti dulu semuanya ke left, yang 3 tadi. Jangan lupa Ctrl Save untuk setiap perubahan agar tersimpan. Nah, ini juga judulnya, kita ganti fontnya. Sesuaikan. Boleh diketengahkan posisinya.
Setelah itu save. Nah, kita lihat lagi. Oke, lumayan. Kita juga bisa ubah-ubah lagi dan edit lagi sesuai keinginan masing-masing. Tapi sekarang kita cek dulu tombol navigasinya berfungsi atau tidak. Yang previous ini karena sudah paling akhir jadi tidak bisa, coba kita ke next. Yang next bisa dipakai, artinya kita berhasil membuat navigasinya. Sekian dulu teman-teman, terima kasih.